Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan LMS Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini kita akan membahas tentang manajemen user atau pengguna aplikasi. Menunya ada di site administration. Tentu yang dapat akses ini hanya administrator ya. Submenunya ada di submenu user. Nah, di sini ada beberapa list fitur ya. Yang paling basic di sini kita bisa melihat daftar user ya. Di sini ada daftar user atau pengguna yang bisa mengakses LMS. Tentu pada defaultnya di sini pengguna tidak ada role atau hak akses khusus ya. Umumnya hak akses nanti akan diberikan ketika ada course atau kelas. Jadi ini yang penting punya akses ke sistem. Memang ada beberapa role khusus seperti administrator, manajer dan lain-lainnya. Tapi pada dasarnya tidak ada hak akses khusus sampai kemudian dia nanti di-enroll atau diberikan akses kepada kursus tertentu. Nah, di sini kita bisa sebelum kita nambah user ya, kita bisa melakukan filter ya. Kita bisa melakukan filter by beberapa field di sini, mulai dari filter by full name, filter by name, first name, last name, username, dan ID number. Misalkan saya mau filter by full name, ini kan banyak nih parameternya, ada konten, does not content, dan seterusnya. Ya, kita coba konten, misalkan saya cari Dayat di sini, klik enter. Oke, maka di samping sini ya, list datanya sudah berubah, hanya menampilkan nama yang full name-nya mengandung Dayat. Dan bisa lebih spesifik karena ini bisa lebih dari satu parameter kalau mau searching. Ini untuk filternya. Oke, kemudian kita bisa reset filternya nggak apa-apa. Seperti ini. Sudah muncul semua ya. Nah, untuk menambahkan data baru ya, yang paling mudah kita bisa gunakan tombol add new user. Ini menambahkan data baru secara manual satu per satu. Misalkan nih saya mau menambahkan data mahasiswa ya. Misalkan username-nya kita pakai name. Saya ada hafal name-nya satu per satu. Kita coba random aja formatnya. Nah, di sini ada beberapa jenis user ya. Beberapa jenis user yang paling mudah itu adalah manual account. Manual account ini berarti adalah user asli dari LMS, tidak terintegrasi kepada sistem manapun. Itu manual account. Kemudian ada juga jenis email based self registration. Ini biasanya untuk registrasi mandiri. Kalau memang LMS ini membuka registrasi mandiri. Tapi biasanya kalau LMS kampus beberapa itu tidak membuka. Jadi yang nambahkan user itu dari administrator. Entah dengan metode apa. Ini yang saya contohkan metode manual. Dan kemudian ada yang namanya external database. Nah, yang menarik di sini adalah nantinya untuk menambahkan user tidak LMS Poltek Denpasar tidak perlu kemudian menambahkan user satu persatu seperti saya contohkan. Akan tetapi nanti user akan diambil otomatis dari Siakat yang komponennya itu dari dosen dan mahasiswa. Di mana nanti tipenya adalah otomatis external database. Kenapa eksternal? Karena user LMS nanti akan disambungkan dengan user yang ada di database Siakat. Ya, karena ini saya contoh bikin satu persatu, kita akan bikin manual account aja. Kalau manual account kita bisa create passwordnya. Jadi passwordnya juga di sini. Kayak gini. Oke. Kemudian tambahkan. Jadi misalkan ini ada komponen di luar integrasi bisa nanti ditambahkan di sini ya sebagai manual account. Karena dia aksesnya hanya untuk LMS atau untuk keperluan lain yang memang benar-benar tidak terintegrasi dengan Siakat. Kalau terintegrasi nanti kita pakai integrator. Ada di panduan berikutnya nantinya. Sekan seperti ini.
Sekarang seperti ini. Ini kita kasih username yang mudah aja biar enak. Oke, ini yang wajib ya. Yang lainnya adalah opsional, boleh diisi asih banyak sekali field di sini, additional name, masih ada interest dan sebagainya, boleh diisi. Tapi yang wajib hanya yang punya tanda ini, titik seru ini. Tanda seru merah ini required, ini wajib. Kalau yang ini walaupun tidak ada tanda merahnya tapi ini menjadi field utama jadi harus diisi. Oke, kita simpan, create user. Nah, ada masalah. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Passwordnya itu ada aturannya. Harus ada lowercase, uppercase, kemudian ada spesial karakter juga. Ya. Jadi password yang seperti yang saya kasih angka seperti ini agak susah untuk diterapkan. Jadi lebih mudah itu gini. ABC 1 2 3. Nah, kita coba cek bisa nggak password seperti ini. Tenang, tapi kalau nanti pakai integrasi dengan si akad nggak ada masalah. Kita akan atur dia bisa di force atau sesuai dengan password default yang ada di si akad karena tidak mengatur ini nanti passwordnya nggak pakai ini. Oke, minimal 8 karakter. ABCD 1 2 3 4. Jadi perlu diingat Bapak Ibu bahwasanya untuk manual account itu ada peraturan password di mana passwordnya minimal terdiri dari 8 digit, huruf dan angka, besar dan kecil, dan satu minimal ada karakter spesial. Kita create, agak panjang ya, create user aja. Sebenarnya yang bikin panjang ini keterangannya kok. Oke. Sudah jadi user kita, ada daya coba. Nah, ini belum pernah akses ke SIM ya. Baik, itu kita sudah create user. Dayat ini sudah bisa login ke LMS, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak punya course ya. Dia hanya bisa aktivitas selain pembelajaran aktivitasnya. Mungkin upload file, mungkin chat atau yang lain. Intinya dia nggak punya akses untuk aktivitas pembelajaran karena belum di-enroll ke course manapun. Oke, selanjutnya setelah kita bisa lihat user, filter, nambah, kita juga bisa download datanya ini kalau dibutuhkan ya. Kita bisa download datanya dengan format yang kita ingin disediakan. Kita coba download file via berupa CSV boleh. Nah, seperti ini formatnya. Kita coba preview format CSV-nya. Nah, seperti ini format CSV-nya ya. Ada full name, ada email address, ada last access. Ini yang muncul memang ini ya, yang muncul di list memang ini, sehingga ketika di download yang dapat juga ini. Yang muncul ini ya. Nah, ini kolomnya juga enggak ada itu ya. Belum ada pengaturan kolom ya. Oke. Itu kita untuk yang ini ya. Kemudian kita coba menu yang lain untuk user. Tadi kita sudah itu. Kemudian kita bisa bulk user action ya. Kalau dibutuhkan, misalkan mau remove ya, boleh. Jika mau remove beberapa user sekaligus, tinggal add to selection, kemudian klik remove all. Misalkan seperti itu contoh ya. Kalau mau aksi istilahnya aksi manajemen user secara majemuk ya, mau delete secara langsungan. Add new user tadi sudah ya. User management harusnya sama. Seperti ini. Kemudian setelah manajemen user ini ada satu hal lagi yang namanya cohort. Cohort itu seperti pengelompokan atau grup ya. Kita bisa mengelompokkan user ke grup tertentu. Misalkan ini saya mau kelompokin nih name angkatan 2024 misalkan. Seperti ini. Saya bikin cohort untuk mahasiswa 2024. Maka nantinya kita bisa menambahkan user dengan cohort ini, angkatan 2024.
Apa sih gunanya? Sebenarnya gunanya adalah untuk memberikan akses ke course atau enroll course secara kolektif. Jadi misalkan kita buat satu kelas, di mana kelas itu nanti dipakai untuk mahasiswa angkatan 2024. Maka kita nggak perlu namakan mahasiswa satu persatu. Tinggal ambil kohortnya atau grupnya, nanti angkatan 2024 isinya akan otomatis masuk ke course yang 2024 tadi. Itu gunanya kohort. Tapi untuk LMS Poltek ini karena kita punya integrator, rasanya fitur ini tidak terlalu dibutuhkan. Kenapa? Karena nanti pengisian peserta kelas itu juga akan melalui integrator. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Ini digunakan jika ada kelas yang memang tidak terintegrasi dengan Siakat dan perlu untuk enroll manual sehingga tidak bisa menggunakan integrator. Tapi selama kelas itu ada di Siakat, kita pakai integrator aja, nggak perlu ribet-ribet dengan cohort gitu ya. Dan terakhir ada juga upload user. Kembali lagi upload user ini adalah sebagai alternatif untuk menambah user dalam jumlah yang banyak. Kita bisa pakai example, jangan lupa pakai ini ya karena formatnya ndak asal. Jadi kita harus pakai example-nya. Formatnya seperti apa yang di example-nya. Nanti dari example ini baru diisi format-formatnya. Ini formatnya ya. Username, first name, last name, email. Formatnya seperti ini. Ya. Nanti kalau untuk format lebih jauh itu sebenarnya ada Bapak Ibu custom format. Kita bisa masukin cohort, kita bisa masukin password ya di sini langsung di CSV-nya. Cuman sama Moodle nggak dikasih format itu. Format itu bisa dicari secara online banyak di media online, Google dan sebagainya. Bagaimana agar kita bisa custom sekali insert user bisa sekalian password sama cohortnya. Itu banyak sekali tersedia. Kalau yang disediakan di sini yang basic saja. Tapi boleh dipakai lah ya untuk keperluan itu. Nah, tapi kembali lagi karena kita nantinya pakai integrator, maka untuk user-user dosen dan mahasiswa tentu tidak perlu lagi pakai fitur ini. Nanti akan difasilitasi oleh integrator. Kembali lagi fitur upload user akan dipakai untuk user yang memang tidak terdata di Siakat. Mungkin karena parameternya di luar dosen dan mahasiswa, karena perlu akses LMS, bisa nanti ditambahkan. Misalkan nih ada kegiatan short course ya, yang dimana pesertanya dari luar. Nah itu diselenggarakan oleh Poltekkes Denpasar. Bisa memanfaatkan model ini untuk short course. Tentukan saja kursnya, tentukan usernya siapa, nanti di-enroll ke sana sudah bisa dipakai. Jadi ini nggak cuma dipakai untuk kuliah saja Bapak Ibu, bisa dipakai untuk kegiatan non perkuliahan. Baik, sampai di sini untuk manajemen user sebenarnya masih banyak, cuman di sini tidak selalu digunakan dan bisa dibilang kebutuhannya kebutuhan expert ya. Kalau kebutuhan dasar untuk manajemen user saja. Terima kasih, semoga bermanfaat.